Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Oktavianti dengan NIM 1901928 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran untuk siswa kelas 4 semester 1, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta dipermudah dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat kita terima. Amin. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, berdoa dicukupkan. Nah, oke teman-teman, sekarang Ibu mau ngecek semangat kalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, coba tadi masih kurang semangat nih, Ibu mau kalian lebih semangat lagi. Nah, nanti ketika Ibu bilang, mana semangatku? Nanti kalian jawab, ini semangatku, gitu ya. Bisa? Oke, sekarang kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Satu kali lagi. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ih, mantap. Keren-keren anak Ibu. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadirannya nih. Ada yang gak hadir gak hari ini? Oke, bagus ya, hadir semua. Oke, karena kalian hari ini hadir semua, sekarang coba kalian buka buku paket halaman 95. Nah, udah dibuka? Oke, ayo Ibu tunggu. Nah, udah dibuka ya. Oke, di buku halaman 95 ini kalian bisa lihat bahwa di sini ada yang paling bawah tuh ya anak-anak. Nah, di bawah itu ada cerita petualangan tentang peduli lingkungan. Pembelajaran kita hari ini berarti mengenai apa? Ya, betul. Ayo peduli lingkungan. Nah, di sini kan ada sebuah cerita nih. Nah, mengenai peduli lingkungan. Di sini kalian diminta untuk menumbuhkan rasa peduli lingkungan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kalian setelah membaca buku cerita, setelah membaca cerita, itu kalian mampu mengarang cerita dengan runtun. Jadi setelah kalian membaca cerita yang ada di halaman 95 sampai 96, kalian diminta untuk bisa mengarang cerita tentang peduli lingkungan. Lalu, kalian mampu menyebutkan sikap peduli lingkungan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi, kalian bisa menyebutkan nih sikap-sikap apa yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam Pancasila. Nah, lalu yang ketiga itu ada mampu membuat poster dengan kriteria yang ditentukan. Jadi, nanti kalian akan diajarkan mengenai membuat poster. Kayak gitu. Lalu yang keempat, mampu membedakan tumbuhan, hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, dari cerita, nanti kalian akan ditanyakan gitu, mana hewan-hewan yang terawat, mana tumbuhan-tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Lalu, kalian bisa mengaitkan sebab dan akibat mengapa tumbuhan dan hewan tersebut itu ada yang terawat dan ada yang tidak terawat. Lalu, ada mampu mengaitkan sila Pancasila dengan perilaku yang berhubungan dengan sikap cinta lingkungan. Nah, di sini kalian bisa mengaitkan nih sila Pancasila dengan perilaku yang berhubungan dengan sikap cinta lingkungan. Jadi, sila berapa yang sesuai untuk sikap cinta lingkungan. Lalu yang terakhir ada kalian mampu membuat poster sendiri tentang peduli lingkungan. Tadi di awal kita nanti akan belajar mengenai bagaimana cara membuat poster dan nanti kalian di akhir akan membuat poster itu sendiri. Oke, paham? Mantap. Nah, anak-anak Ibu ini kan semua pada jago-jago ya. Sekarang Ibu kasih waktu untuk kalian membaca ceritanya terlebih dahulu. Oke anak-anak, apakah sudah untuk membaca ceritanya?
Oke, nah di cerita tadi itu menceritakan tentang beberapa anak yang sedang liburan, lalu ya bertemu dengan seseorang pria tua, ya benar, yang sedang memunguti dedaunan kering. Nah, jadi dari cerita ini itu mengenai peduli lingkungan. Di sini siapa yang peduli akan lingkungan? Pak Jajak. Siapa yang sedang berliburan? Ada Benny, ada Lani, ada Siti, ada Edo, ada Dayu, ada Udin. Ya, betul. Nah, mereka sedang berliburan lalu bertemu dengan Pak Jajak yang sedang mengambil daun-daun kering. Nah, daun-daun kering itu dijadikan sebagai apa? Betul, dijadikan sebagai kompos. Nah, saat mereka diajak Pak Jajak, mereka melihat bahwa Pak Jajak mempunyai peternakan, hewan-hewan ternak, juga mempunyai sawah. Nah, apa kata Pak Jajak di sana? Ada yang tahu? Oke, Ibu jawab ya. Nah, jadi di sana itu Pak Jajak menjelaskan bahwa daun-daun yang ia punguti akan dicampurkan dengan kotoran-kotoran hewan ternaknya lalu dijadikan pupuk kompos, yang mana pupuk kompos ini lebih aman serta lebih murah untuk para peternak dan para petani. Kayak gitu anak-anak. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sikap kalian atau contoh-contoh dari sikap peduli lingkungan ala kalian kayak gitu. Coba kalau tadi kan, kalau Pak Jajak itu membuat pupuk kompos, mereka ia mengambil daun-daun kering yang sudah berjatuhan di tanah gitu kan, dan diambil untuk dijadikan pupuk kompos. Berarti lingkungannya akan bersih karena ia mengambil daun-daun yang berserakan. Coba kalau kalian, apa yang akan kalian lakukan sebagai contoh peduli akan lingkungan? Ada yang tahu? Ayo. Oke, Ibu contohkan ya. Apakah membuang sampah di tempatnya adalah contoh dari peduli lingkungan? Ya, seperti itu ya anak-anak. Ya, contoh membuang sampah pada tempatnya itu akan peduli lingkungan. Terus tidak mencoret-coret tembok itu juga sebagai peduli lingkungan. Nah, dan menjaga tanaman serta tumbuh-tumbuhan. Bener ya? Oke. Nah, sekarang coba kalian bisa membuka buku halaman 97 ya anak-anak. Nah, pada halaman 97 ini kalian diminta untuk menceklistkan tumbuhan dan hewan apa saja yang terlihat terawat dan mengabaikan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Jadi kalian harus mengerjakan halaman 97 ini, oke? Oke, Ibu tunggu ya. Bagaimana? Apakah sudah semua? Oke, nah sekarang kalian sudah tahu nih mana tumbuhan yang terawat dan mana yang tidak. Coba sekarang Ibu mau tanya bagaimana ciri-ciri hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang terawat. Hewannya bersih, tumbuhannya tidak layu. Apalagi? Hewannya gemuk-gemuk. Oke, apalagi? Hewannya tidak sakit, betul. Tumbuhannya? Tumbuhannya bisa berbunga, oke. Apalagi ada Kak? Tumbuhannya bisa menghasilkan makanannya, oke. Nah, coba gimana kalau tumbuhan dan hewan-hewan yang tidak terawat? Hewan yang tidak terawat? Kurus-kurus, ya ampun. Ada lagi? Kotor. Jelek. Enggak ya, semuanya itu cakep-cakep. Nah, tidak ada yang jelek hewannya karena tidak terawat saja, betul? Iya. Nah, coba yang tumbuhannya layu, mati, tidak mendapatkan air. Oh iya, kurang air jadinya layu ya, bisa mati, betul? Nah, kalian kan sudah tahu nih ciri-cirinya seperti apa. Terus tadi juga kalian sudah memilah dan memilih antara yang terawat dan tidak terawat. Oke, sekarang coba kalian mengerjakan halaman 98
yang mana untuk menuliskan sikap yang menemukan jika kalian menemukan tanaman-tanaman dan hewan-hewan yang tidak terawat. Bagaimana sikap kalian ketika kalian melihat hewan dan tanaman yang tidak terawat kayak gitu. Jadi kalian bisa mengisi pada kolom tabel yang berada di halaman 98. Itu kalian bisa isi ya. Bagaimana sikap kalian misalnya kalau ibu melihat hewan kucing itu tidak terawat, dia itu mengeong-ngeong, ia meminta makanan, dan apa yang akan ibu lakukan? Ibu akan memberikan makanan kayak gitu ya. Salah satu sikapnya bisa. Oke, mantap. Ya udah, sekarang kalian bisa mengerjakannya lagi ya. Tunggu. Nah, bagaimana anak-anak? Ya, kalian sudah mengisikan nih sikap apa jika kalian menemukan hewan-hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, sekarang coba gimana sikap kalian untuk peduli pada lingkungan? Ya, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan kertas. Jadi kalian jangan boros-boros gitu pakai kertas. Kayak misalnya kalian menulis nih terus salah, jangan kalian robek terus kalian buang. Nah, itu jangan ya gitu. Lalu tidak mencoret-coret tembok, menjaga lingkungan sekitar seperti merawat hewan, merawat tumbuhan. Ih, pinter-pinter ya anak ibu ya. Nah, sekarang jadi kita sebagai manusia itu wajib untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh semena-mena kepada lingkungan sekitar kita, dan kita tidak boleh semena-mena juga kepada hewan dan tumbuhan. Nah, sikap peduli lingkungan itu cerminan dari sila pertama dan sila kedua. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Tuhan telah menganugerahkan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan, dan kita sebagai manusia wajib untuk memelihara mereka, wajib untuk menjaga mereka, dan wajib untuk melestarikan mereka kayak gitu. Kita tidak boleh semena-mena. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus beradab. Kita tidak boleh semena-mena kepada hewan. Kayak misalnya hewan itu minta makan, kita tendang. Itu contoh yang tidak baik. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, kita harus memberikan mereka makan. Kita bisa makan, mereka juga harus bisa makan. Seperti apa? Kita bisa mengisikan makanan kita. Kita tidak boleh pelit gitu sama mereka. Kita tidak boleh semena-mena sama mereka. Kita harus beradab sebagai manusia. Kita harus beradab juga kepada hewan dan tumbuhan dan lingkungan sekitar kita. Begitu ya anak-anak. Oke, sekarang coba kalian diskusikan mengenai sebab akibat dari tanaman dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Misalnya, kenapa hewan ini tidak terawat? Karena dia tidak diberi makan, kayak gitu. Jadi kalian harus saling berdiskusi gitu ya, berdiskusi dengan teman satu bangkunya, gitu, satu mejanya ya, kalian berdiskusi bersama. Dan nanti kalian juga jelaskan bagaimana akibatnya kepada kita sebagai manusia gitu, yang hidupnya berdampingan dengan hewan dan tumbuhan tersebut. Oke, dapat dipahami? Mantap. Nah, sekarang kalian bisa untuk mengerjakannya berdiskusi dulu ya. Silakan. Alhamdulillah, kalian sudah pada pandai, kalian sudah pinter. Kalian hebat ya, bisa mengerjakan semua yang sudah ibu berikan tadi. Dan semoga kalian bisa menerapkan gitu ya, peduli lingkungan ini gitu. Kalian yang punya hewan di rumah, kalian yang punya tumbuh-tumbuhan juga bisa menjaga dan ikut merawat tumbuhan dan hewan tersebut. Dan hewan-hewan di sekitar yang ada di luar juga. Lalu, terakhir nih, kalian ada tugas untuk membuat poster. Nah, poster itu adalah gambar yang berisikan gambar dan kata-kata yang bersifat ajakan mengenai ayo peduli lingkungan, kayak gitu. Jadi misalnya kalian menggambarkan ada gambar hewan dan tumbuhan, lalu di bawahnya bilang, ayo kita ikut merawat dan melestarikan hewan-hewan dan tumbuhan di sekitar. Kayak gitu contohnya, oke?
Nah, itu bisa kalian gunakan dengan barang-barang bekas ya. Jangan barang-barang bekasnya jangan dibuang gitu aja, tapi bisa kalian manfaatkan seperti kalender-kalender bekas dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Misalnya kalian masih nyimpen, nah di baliknya itu kan pasti kertas kosong gitu ya. Nah, itu kalian bisa pakai untuk membuat poster tersebut. Nah, nanti hewannya kalau kalian mau menggambarnya itu lebih bagus, tapi kalau misalnya kalian ingin memprint outnya itu juga boleh. Nanti kalian tempelkan dan tulisannya bisa kalian tulis sendiri ya, supaya lebih kreatif. Kalian bisa menuangkan ide-ide kreativitas kalian. Ibu yakin kalian semua ini sangat kreatif. Oke? Mari kita melihat cara membuat poster. Next! Siapkan alat dan bahan. Ada kalender bekas, pewarna, dan pensil. Ayo lihat cara membuat. Yang pertama, balik kalender hingga menjadi kertas putih. 2. Tuangkan ide kreatif kalian dengan menggambar animasi sekreatif mungkin. Ketiga, warnailah hasil gambar kalian. Warnai dengan cantik ya. Yeay, selesai. Ini dia hasil posternya. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa mengisi refleksi pada kegiatan hari ini. Kalian bisa mengisi apa saja pembelajaran yang dapat kita pelajari. Nah, kalian di sana bisa mengisi pada buku ya. Nah, di sana kalian bisa mengisi apa saja yang sudah kita pelajari, kayak gitu. Kalian merefleksikan. Oke, sekarang Ibu tunggu. Oke, sudah ya. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan apa? Ada yang ingin bertanya? Oh tidak, kirain Ibu kamu mau bertanya. Oke, ya sudah. Karena pelajarannya sudah selesai, semoga kita sudah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan di awal. Dan semoga kalian bisa menerapkan sikap-sikap mengenai peduli lingkungan ini. Kalian bisa menjaga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan di sekitar. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.